Hai hai hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel bersama aku Indah Pane. Jadi guys, di video kali ini aku mau coba-coba jadi youtuber atau jadi vlogger. Dan video kali ini aku mau bikin a day in my life. Jadi ini aku tadi pagi bangun setengah 6 kurang ya guys, tapi aku excited banget buat bikinin suami aku bekal karena hari ini hari pertama aku jadi ibu rumah tangga di Taiwan guys. Buset. Tapi ngomong-ngomong, tolong bantu supportnya ya guys dengan cara di like, komen, di subscribe, dan di share biar kalian juga dapat rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Balik lagi, ini aku menunya mau bikin tumis kangkung sama kari ayam Taiwan guys. Pertama-tama kita siapin perbawangannya dulu. Aku satuin ya guys, bawang putih untuk tumis dan bawang putih untuk kari, biar nanti tinggal dicemplung-cemplungin aja. Ini aku sedikit berhati-hati ya guys, karena pisaunya ini baru aku beli dan tajam banget. Tadi juga tangan aku sedikit terluka guys, padahal nggak aku baret-baretin atau nggak aku sentuh. Itu tuh kayak kesenggol dikit langsung luka gitu. Tapi ada nggak sih guys yang kayak aku, kalau misalkan kayak direncanain mau bekalin suami atau mau kasih orang makan, itu kita tuh pasti bingung mau masak apa ya, sama apa ya pasangannya, lauknya apa, sayurnya apa. Sama nggak guys kayak aku? Dan lagi ya guys ya, kalau kita masak buat sendiri, bukan kita, aku kalau masak buat sendiri, masak apapun berasaan cocok gitu, pas gitu, nggak ada yang kurang, paling kurang banyak ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan masakin buat orang lain, itu kayak aduh, terlalu keras lah, kurang inilah, kurang itu. Ada nggak yang sama kayak aku? Itu kenapa ya guys? Coba kalian komen kenapa coba kayak gitu. Udahlah guys, nah ini sekarang aku mau tumis kangkung dulu guys. Itu aku udah masukin kangkung sama bawang putihnya, diaduk-aduk, terus diguyur airnya sedikit aja guys. Karena apa? Karena kangkung kadang suka ngeluarin keringetnya dia sendiri gitu. Jangan lupa dibumbuin biar rasanya nggak hambar. Kan kalau ada bumbunya gini jadi mantap guys. Jangan lupa juga nih masako andalan aku, yaitu masako sapi. Dan ini sepertinya aku kurang gurih ya guys. Mari kita coba, terus kita masukin lagi masako, dan bener dugaan aku itu kurang gurih. Nah ini udah selesai, kita angkat dulu. Karena apa? Karena pancinya ini aku mau pakai lagi guys, karena aku belum belanja peralatan dapur. Blender pun aku belum ada guys. Nih kita lanjut kita irisin bawang buat oseng bumbu kari terlebih dahulu guys. Nih kita masukin minyaknya sedikit aja ya guys. Nah kita masukin bawang, kita oseng-oseng sampai wangi. Habis itu aku bakal masukin ayam yang udah dipotong dadu tadi. Kita oseng juga. Osengnya agak sedikit lama ya, karena video ini dipercepat, jadi kalian bakal ngeliatnya ini kayak sebentar, padahal aslinya lumayan lama guys. Udah gitu kita mulai masukin bawang bombay, karena kari itu kalau tanpa bawang bombay itu kurang sedap guys. Bawang bombay, habis itu kita aduk-aduk lagi. Udah kita aduk-aduk itu bawang bombay sampai agak layu ya guys ya. Lanjut kita masukin wortel. Habis wortel kita lanjut lagi masukin kentangnya ya guys. Udah gitu aduk. Setelah itu kalau udah diaduk semua, kita masukin air ya guys. Airnya kalau kalian mau sesuai selera masing-masing aja, karena aku berhubung ini sayurnya lumayan banyak ya guys, jadi airnya aku mau banyakkan dikit kayak gitu guys. Jadi udah, setelah ini kita diamin aja sampai airnya mendidih. Terus kita urusin nasi dulu. Nih aku udah masak nasi dari malam ya guys. Ini nasinya kenapa aku keluarin dulu, karena tempatnya pengukusnya ya guys
mau aku buat bapau guys. Jadi aku ngukus bapaunya cuma 3 karena aku dan suami kan cuma tinggal berdua. Jadi paling suami aku sarapannya cuma kayak paling 1 atau 1,5 gitu guys. Jangan lupa pengukusnya dicetekin karena nggak bakalan matang kalau nggak dicetekin. Ngomong-ngomong, ini air udah mendidih, mari kita masukin kari baloknya ya guys. Ini tingkat kepedasannya paling pedes ya. Tadi ada di samping. Nih aku cuman pakai 4 biji. Terus aduk sampai kuahnya mengental dan warnanya kayak jadi pekat gitu. Nih, ini dia bakal warnanya berubah kayak gini. Kalau udah kayak gini, ini udah selesai ya guys. Terus ini aku mulai siapin bekal buat suami aku, dan tumis kangkungnya aku bekelin buat dia semua ya guys. Karena kalau aku kan di rumah, jadi menurut aku ya aku gampang, mau makan apa aku tinggal masak. Kalau suami kan karena dia di kantor, jadi aku harus bekelin, utamain buat suami gitu guys. Nah ini aku kalau habis masak biasanya aku tuh nggak suka kalau misalkan ada kotoran yang nyiprat-nyiprat keluar terus didiemin, karena kotorannya itu bakal mengerak dan susah dihilangin guys. Ini baru jam 6 dan aku mau tidur dulu sebentar. Jadi suami aku itu bangunnya 7:30. Ini aku udah bangun lagi karena udah 7:30 kurang. Aku bakal bangunin suami aku dan aku bilang, "Beb, bangun Beb, udah jam 7:30." Sebenarnya kalau dilihat-lihat di video ini dia langsung bangun kan guys. Sebenarnya itu tidak seperti yang Anda lihat guys. Jadi suami aku bangun tidur lagi itu berkali-kali. Jadi jangan tertipu dengan video ini. Dia langsung pergi mandi dan aku nyiapin karinya, karena karinya nggak aku langsung wadahin ke tempat yang tadi. Aku bakal pisahin pakai plastik dan pakai Tupperware yang berbeda ya guys. Karena kari kan ada airnya gitu, jadi nggak bisa kalau misalkan langsung diwadahin, takut pas dibawa gitu berantakan. Nah ini jangan lupa aku selalu kasih dia taburan bawang biar nasinya agak wangi ya guys ya. Ya walaupun suami aku nggak terlalu suka kalau bawangnya banyakan, jadi aku kasihnya dikit. Bekal udah siap, terus ini aku mau masukin ke dalam tas. Nggak lupa aku bawain dia tisu basah juga guys ya, biar nggak ribet kalau mau cuci tangan, nggak harus ke wastafel karena dia biasanya makannya itu di meja kerjanya dia guys. Ini aku langsung buatin dia sarapan karena bekal udah aku siapin. Aku biasanya bikinin dia itu white coffee karena dia nggak terlalu suka kopi aku, dan kopi aku itu kopi hitam yang sampai asam gitu. Ini aku udah nyiapin dia sarapan, terus dia mulai minum kopi, dia sampai seneng kayak uhuy dia bilang gitu guys. Ini dia udah siap mau pergi kerja, tapi sarapannya itu aku nggak videoin, yang aku videoin dia sayang-sayang aku aja. Ini dia ngecek ulang karena dia pikir kok berat banget. Padahal sebenarnya aku juga mau bekalin dia semuanya kayak minuman apa, tapi dia kan nggak mau, dia maunya yang simple-simple aja guys. Ini dia udah mulai mau berangkat kerja, aku anterin sampai depan pintu, terus dia lagi pakai sepatu. Kayak dalam pikiran aku, oh kayak gini ternyata ibu rumah tangga. Asik juga ya kalau misalkan kita ngejalaninnya dengan rasa syukur. Kadang tuh aku kurang bersyukur guys. Kadang kalau aku lagi ngelamun sendiri, lagi sarapan sendiri, aku suka mikir kadang gak enak juga jadi ibu rumah tangga, karena aku kan biasa kerja, terus tiba-tiba gak kerja, kayak bingung gitu mau ngapain. Ya pokoknya kayak gitulah guys. Kalian tahu sendiri kalau misalkan kalian sama kayak aku yang biasanya kerja, tiba-tiba kayak di rumah aja, kadang juga bete, kadang tapi kalau misalkan aku mikir positifnya ya juga enak. Tapi mungkin itu pikiran aku saja guys ya, karena aku tidak punya teman di rumah yang sekarang. Karena aku kan dulu nggak tinggal sama suami, jadi pas aku tinggal sama suami sekarang ini kayak rasanya tuh gimana gitu. Karena nggak ada orang Indo satupun di sini.
Dan aku tanya sama suami aku, kamu kenal nggak sih sama tetangga-tetangga kamu yang depan gitu? Dia bilang nggak kenal. Oh ya udah, memang di Taiwan itu kayak gitu guys. Jadi orang tuh kayak masing-masing. Tapi enak juga sih tinggal di Taiwan. Kayak kamu mau ngapain orang nggak peduli gitu. Ini aku lanjut beresin kamar, ruang kerja suami. Karena sebenarnya suami juga baru pindah ke rumah ini beberapa bulan yang lalu pas aku di Indonesia guys. Jadi ini rumah selama suami tinggal itu belum diberesin. Makanya aku coba nyicil buat beresin apa aja yang bisa aku kerjain guys. Ya maklum ya guys, soalnya suami aku itu kerja pagi, pulangnya malam, kadang lembur sampai malam banget. Jadi kayak buat beresin itu gak ada waktu. Ya aku sih gak apa-apa, soalnya aku lebih khawatir kalau misalkan dia kurang tidur. Jadi aku mikirnya kayak ya udah beb, gak apa-apa, kamu gak usah beresin apa-apa. Jadi kayak kamu cukup tidur aja, aku tuh udah bersyukur banget gitu. Ini aku mulai vakum, tapi vakumnya yang asal-asal, nggak terlalu gimana karena aku jarang nyemil juga di sofa. Aku mulai ringkesin semua boneka-boneka ini dan akhirnya aku angkat semua bonekanya karena kayak lap taruh. Jadi ya udahlah, aku turunin dulu bonekanya. Kalian bisa lihat sendiri. Aku juga agak gimana beresinnya karena udah lama juga aku nggak beberes rumah guys. Karena dulu juga pas aku kerja itu di Taiwan, itu kan aku tinggal kayak di mes tempat kerjanya sendiri gitu. Terus nggak ada yang namanya tinggal sendiri, jadi tinggal tuh bareng teman-teman. Nah itu tuh udah ada jadwal piketnya, ya paling cuman kayak nyapu ngepel, itu juga jarang banget guys. Karena apa ya, kita semua kan sibuk gitu, jadi kayak Sabtu Minggu misalkan libur itu kita pakai buat main jalan-jalan ya kayak gitu. Jadi aku tuh jarang banget beberes, ya paling kencang-kencang nyapu ngepel sama cuci baju ke laundry, udah guys. Karena berhubung ini aku sudah berumah tangga ya kan, mau nggak mau aku tuh harus berbakti pada suami aku bakal tunjukin kalau adanya aku di rumah ini, rumah jadi kinclong gitu guys. Aku sih maunya kayak gitu ya. Ini aku mulai bersihin penyedot asap. Kalian bisa lihat sendiri tuh, kalau misalkan penyedot asap itu kan minyaknya ngendek ya guys. Aku juga bingung ini bersihinnya kayak gimana. Ya udahlah, aku putus asa dan aku biarin, aku rendam pakai sunlight dan air panas. Ini airnya panas ya guys, aku diemin dulu, kali aja kan minyaknya luntur. Ngomong-ngomong, mohon maaf ya guys kalau misalkan video pengisian suara atau tag-tagnya nggak pas, mohon dimaklumi karena aku kan namanya juga masih pemula kan ya guys ya, masih amatir gitu. Tapi tolong kalian kalau misalkan ngeliat, oh kak ini harus dibenerin, tolong ya komen di bawah. Karena kan aku juga butuh masukan dari kalian guys. Pokoknya aku lap-lapin semua karena hari ini benar-benar spesial untuk aku beberes rumah semuanya yang aku bisa ya. Khusus hari ini aja aku beresin semua karena kalau misalkan setiap hari kayak gini, bayangkanlah guys betapa encoknya ini pinggang. Jadi untuk besok-besok yang paling aku pentingin sih, aku orangnya suka kalau lantai itu kayak mengkilat, bersih. Jadi intinya setiap hari aku bakal vakum dan ngepel. Jadi kalau lap-lap kaca apa yang lain itu mungkin 2 minggu sekali. Tapi kalau kompor dan area dapur lainnya itu aku bakal elap setelah masak, aku pasti langsung elap. Karena kalau didiemin itu biasanya langsung mengerak, yang aku bilang tadi di awal susah bersihinnya. Ini kalian bisa lihat sendiri cuaca di luar tadi menggebu-gebu dan dingin pastinya. Kalau misalkan aku itu dulu ya pertama datang Taiwan, kan aku datang itu pas musim dingin-dinginnya guys. Jadi pas aku datang seminggu kemudian aku di Taiwan, aku langsung Kaligata. Kalian tahu gak sih Kaligata? Kalau bahasa lainnya tuh biduran. Ya maklum lah guys, aku kan dari kampung dan di kampung aku nggak pernah sedingin itu. Jadi pas kayak datang Taiwan,
kaget kan aku, langsung lah Kaligata. Udah mah Kaligata, minggu berikutnya aku langsung jerawatan. Ada nggak nih ayo yang sama kayak aku, kayak jerawatnya tuh sampai gede-gede gitu. Karena mungkin kan perbedaan cuaca, perbedaan air, dan perbedaan segala-galanya itu beda guys. Tapi beneran deh, parah waktu itu aku jerawatan sampai kayak 5 bulanan gitu. Kulit aku baru beradaptasi dan baru kempes. Itu juga aku sebenarnya dari Indonesia waktu itu pakai skincare-nya itu padahal sama ya, karena cuaca dan airnya beda kali ya guys, sampai jerawatnya itu batu gitu. Dan alhamdulillah sih guys, sekarang aku sudah bisa bersahabat dengan udara, dengan lingkungan Taiwan ya. Cuman begitulah guys, cuman mungkin aku belum terbiasa aja di rumah yang baru ini, jadi kayak bingung-bingung ya, dikit lah maklum guys, kan penghuni baru saya. Lanjut ke pekerjaan rumah. Setelah semuanya divakum bersih tanpa ada rambut bertebaran, karena kata suami aku kok rambutnya banyak banget. Terus aku langsung marah, hello, kemarin kamu tinggal sendirian ya, sekarang ada aku. Itu kalau misalkan rambut cewek makin panjang itu makin rontok, tapi aku nggak tahu sih kalau cewek lain sama enggak. Kalau aku sih begitu. Nah ini kita lanjut ngepel, aku percepat karena kalau nggak dipercepat itu ngepelnya lama guys. Nah ini aku langsung lanjut ke mana ini, ke tempat jemuran baju atau tempat cuci baju. Udah selesai, langsung aku lanjut ke kamar mandi sembari mandi. Ini aku udah selesai lagi kan mandinya karena aku percepat. Kita skincarean dulu guys. Kalau nggak skincarean, wajah kita yang buluk ini, wajah aku yang buluk ini, bukan kita, sorry ya, kalau nggak di skincarein itu makin buluk, makin kering, dan makin retak nantinya. Jadi kita skincarein biar lembab. Jadi walaupun nggak kemana-mana, ini tetap kita pakai skincare dan pakai sunscreen ya guys, karena ya matahari kan masih lewat kaca gitu, jadi kita perlu yang namanya sunscreen. Ini kurang banyak, kita banyakin aja sedeplok-deplok, karena kan sunscreen nggak begitu mahal yang punya aku. Ini aku lapar guys, aku lanjut makan dulu, makan dengan menu yang sama aku bekelin ke suami aku. Tapi ini mohon maaf, makannya enggak aku shoot karena ribet gitu, aku makannya sambil nonton sebentar, makan dulu, kita isi tenaga karena nanti masih ada kayak beberes yang lain. Terus aku ini makan juga nggak habis guys, kayak nggak lapar gitu. Ini aku mau bersantai ria, tapi ngomong-ngomong aku keinget sesuatu yang belum aku rapihkan dan aku buang. Iya, apalagi kalau bukan dus bekas. Jadi ini kan kalau di Taiwan dus dan sampah biasa itu harus dipisahin. Jadi aku mau buang dusnya dulu biar nggak sempit gitu kelihatannya. Jadi ini kita buangnya itu harus ke lantai biwan. Nah ini mohon maaf ya guys, kameranya agak oleng karena aku ribet gitu bawanya. Dusnya itu harus 2 tangan. Nah ini masuk ke lift kita harus pipip. Jadi jangan sampai kalau turun dari lift, ini kejadian dulu pernah aku nggak bawa kunci dan aku nggak bisa masuk lagi. Ini kita udah ada di biwan, tuh kamera makin oleng karena aku lagi menghafal di mana tempat pembuangannya. Ya maklum guys, aku ini orangnya pelupa juga, ketambah aku baru tinggal di sini, jadi harus. Nah udah sampai kan? Udah sampai nih, udah sampai di rumah. Kalian tahu aku itu tadi nyasar masuk ke lift dan telepon suami, makanya nggak ke shoot. Ini aku lagi bersantai, tiba-tiba suami suruh aku turun. Ayo aku mau kemana? Ini aku lagi nungguin jemputan suami dulu. Jadi suami aku tuh jemput aku, kalian bisa lihat kabutnya. Nah ini dia baru sampai, tuh dia baru sampai. Aku mau pergi ke tempat foto. Betul guys, aku mau bikin foto. Foto apa? Ayo. Bukan foto model ya guys, kayak gitu. Ini aku udah balik sama suami. Jadi suami aku ikut balik dulu. Sebenarnya dia bukan pulang kerja, tapi dia pulang untuk sementara. Makan dulu katanya karena ada istri di rumah. Dia bakal makan, tapi nanti dia bakal pergi kerja guys. Pergi kerja lagi, yaitu lembur. Bener banget, dia lembur. Hari ini dia lembur dan aku ditinggal sebentar. Nggak sebentar sih, berjam-jam, tapi nggak apa-apa karena dia kan nyari rezeki buat kita hidup kan guys. Ini aku temenin dia makan malam, udah gitu dia udah pergi lembur dan aku siapin sayur untuk besok pagi.
Jadi makasih banget ya guys, kalian udah nemenin aku bercerita, curhat, dan mau nonton video ini sampai kelar. Aku makasih banget loh guys. Dan ini dia sayuran untuk besok pagi. Thank you for watching.